Snappers, tiba saatnya kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Marilah sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan kembali beribadah kepadamu, dan jika sebentar lagi kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan selalu dapat bisa menyenangkan-Mu Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Marilah kita siapkan hati kita, kita angkat tangan kita berserah, dan percaya Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita. Ku
Haleluya, marilah kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita bersama-sama menari buat kemuliaannya. Kita bersama-sama angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati, dan kita harus percaya bahwa kebesaran Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam ibadah online genap pada hari ini Sabtu. Nah, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang Kristologi. Kemarin sudah saya jelaskan, Kristologi adalah cabang dalam teologi kekristenan yang mempelajari secara khusus tentang pribadi Kristus. Ingat, tentang pribadi Kristus dan karyanya atas umat manusia. Kristologi adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap kita orang percaya. Ya, walaupun memang tema ini mungkin cukup berat bagi kalian, ya, karena itu saya akan sampaikan tidak secara langsung panjang lebar, tetapi step by step, tahap demi tahap. Nanti juga akan dibantu oleh Kak Ardi, akan menyampaikan bergantian dengan Koko. Tujuannya agar kalian semakin mengerti, semakin mengasihi. Kemarin sudah saya sampaikan ada 4 hal mengapa kita perlu belajar tentang Kristologi. Yang pertama, untuk memperdalam pengenalan kita akan Dia. Semakin kita mempelajari tentang pribadi Kristus, tentu bagi seorang iman Kristen sumber itu adalah Alkitab, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Semakin saudara mempelajari tentang Kristus,
maka saudara akan semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Semakin saudara mengerti siapa Dia, semakin saudara mengerti apa yang sudah, sedang, dan akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Nah, ini penting, karena menurut kitab suci, pengenalan akan pribadi Allah itu akan membuat iman kita teguh, akan membuat iman kita semakin berakar, sehingga di tengah-tengah tawaran dunia yang tampak nikmat, tampak menggoda untuk membuat kita keluar dari kasih karunia, dari keselamatan yang sudah ditawarkan, diberikan oleh Kristus, kita bisa menolak. Mungkin dunia mengajak, sudahlah, gak usah jadi orang Kristen yang benar. Ini rokok, ini obat-obatan, ini film porno, ini hal-hal yang negatif. Semua bisa kita lakukan. Tetapi karena kita mengenal siapa Yesus itu, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, maka kita akan menolak. Kita akan tetap teguh berdiri dalam iman pengharapan kita, dalam kebenaran itu. Mungkin kita dihadapkan pada hal-hal yang lain, pada kesulitan-kesulitan yang lain, tetapi kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan siapa pribadi Kristus, maka kita akan tetap berdiri teguh. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Stefanus, seperti Paulus, walaupun mereka mengalami kesulitan, bahkan ancaman kematian, tetapi karena mereka mengenal siapa pribadi Allah yang mereka sembah, mereka tetap teguh dalam iman. Mereka tidak bergeser dari pengharapan mereka. Demikian juga kalian yang hidup di masa zaman akhir ini. Dunia bukan semakin mudah, dunia bukan semakin gampang dan nyaman untuk dihuni, tetapi dunia yang kalian tinggali saat ini, dunia yang semakin keras, dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin kejam, dunia yang semakin sulit. Hanya orang yang memiliki pengenalan akan siapa Yesus Kristus Tuhan, dia akan tetap teguh berdiri dalam iman pengharapannya. Yang kedua, kenapa kita belajar kristologi? Saya ulas kembali secara sekilas untuk semakin memperdalam kasih kita kepada Kristus. Semakin kita tahu, semakin kita mengenal. Bahkan pribadi peribahasa sekuler saja mengenal istilah tak kenal maka tak sayang. Berarti semakin kita mengenal, semakin kita menyayangi. Semakin kita mengenal siapa Kristus, semakin kita mengasihi Dia. Semakin kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Dia, semakin kita mau hidup untuk Dia. Itu konsekuensi secara alami. Nah, karena itu mari kita belajar lebih dalam siapa Yesus, sehingga saudara semakin mengasihi Dia, saudara semakin melekat kepada Dia. Dan dampaknya sungguh luar biasa ketika seorang mengasihi Kristus, ketika seorang mencintai Dia, ketika seorang mempersembahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara akan lihat banyak hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, kemarin saya sampaikan kenapa kita perlu belajar kristologi, yakni untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh ajaran sesat. Kitab suci jelas menyatakan bahwa pada zaman akhir akan muncul banyak penyesatan. Hanya orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan siapa Yesus, ia yang bagaikan membangun benteng di sekeliling dirinya, sehingga ia tidak roboh, ia tidak dihancurkan, ia tidak kalah ketika muncul pengajaran-pengajaran sesat itu. Tentu akhir dari pengajaran sesat yang berhasil mempengaruhi kehidupan seseorang adalah kebinasaan. Nah, karena itu semakin saudara mengenal siapa Yesus, saudara mengerti apa yang disampaikan oleh kitab suci, saudara semakin membangun benteng untuk mengantisipasi, untuk melindungi diri saudara dari rupa-rupa angin pengajaran. Karena di luar sana ada banyak pengajaran yang bermacam-macam tentang Kristus, yang semuanya mengajarkan versinya. Yesus sebagai guru mistik, Yesus sebagai seorang bijaksana, kelihatannya baik kan? Yesus mungkin sebagai seorang nabi, kelihatannya baik, tetapi ada yang sangat menyimpang, tetapi ada juga yang hanya separuh kebenaran. Nah, kerap kali yang separuh kebenaran ini berbahaya. Karena itu nanti kita akan mempelajari lebih jauh mengapa dan betapa pentingnya mempelajari pribadi Yesus itu secara utuh, bukan parsial.
harus utuh. Kalau secara parsial akan menimbulkan kebenaran yang separuh-separuh, dan akibatnya kita tidak sampai kepada tujuan iman kita yang sebenarnya. Nah itu yang ketiga, kenapa kita perlu mempelajari kristologi, yakni untuk membentengi diri dari pengaruh ajaran-ajaran sesat. Yang keempat, kenapa kita perlu belajar tentang kristologi? Untuk memperlengkapi diri bagi kesaksian kita. Jadi saudara harus sadar. Mungkin saudara berkata, saya masih kecil, saya masih SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi saudara harus sadar, saya sampaikan saat ini, ketika saudara menjadi pengikut Kristus, saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara punya panggilan untuk menyaksikan pribadinya, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan menjadi saksi kebaikan Tuhan itu dilakukan secara lisan maupun secara perbuatan, secara lisan maupun lewat tindakan. Tindakan ini mencerminkan apa yang menjadi belief system, keyakinan kita. Seorang tidak akan bertingkah laku, berperilaku jauh dari apa yang menjadi prinsip dan keyakinannya. Sehingga kalau saudara diwarnai hidupmu, pikiranmu diwarnai dengan ajaran-ajaran Kristus, maka perilakumu, tindakanmu akan mencerminkan ajaran-ajaran Kristus. Tetapi juga tidak cukup hanya lewat perbuatan. Orang akan bertanya, "Oi Joni, kenapa hidupmu berubah? Oh luar biasa, Tuhan menjamah saya." Siapa yang menjamahmu? Tuhan, Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Nah tentu saudara harus menjelaskan secara lisan, bil lisan, dengan perkataan. Saudara jelaskan siapa Yesus, mengapa orang Kristen itu menyembah Dia, kenapa orang Kristen percaya kepadanya. Dan ini adalah tugas panggilan kita masing-masing. Bukan hanya tugas dari Ko Daniel, bukan hanya tugas dari C.C. Lydia, bukan hanya tugas dari pendeta-pendeta, tetapi setiap orang percaya punya tanggung jawab yang sama untuk menjadi saksinya. Nah, karena itu penting sekali belajar kristologi step by step, sehingga saudara semakin mengenal siapa Yesus yang saudara percaya. Nah kali ini kita akan memasuki lebih dalam lagi, itu pengantar. Kita akan belajar lebih dulu tentang siapa Yesus itu. Iya kan? Siapa Yesus itu? Suatu ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya di Kaisaria, "Menurut engkau siapakah anak manusia?" Mereka menjawab, ada yang berkata ia Elia, ada yang berkata salah seorang dari para nabi. Kemudian Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan berasal dari manusia engkau mengucapkan itu, tetapi semua datang dari pewahyuan Allah." Sehingga Petrus dibukakan pikirannya, Petrus mengerti siapa Yesus, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah kita akan belajar lebih jauh nanti. Apa sih makna Mesias? Apa maksudnya Mesias? Mungkin saudara bertanya-tanya, Mesias, apa maknanya Kristus? Apa Kristus itu nama belakangnya Yesus? Iya kan? Yesus Kristus, seperti Koko Leonardo Winarto. Apakah Kristus itu nama belakang, nama keluarga? Nah, Anda akan belajar lebih jauh lagi nanti dalam topik kristologi ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kita harus mengerti dulu siapa Yesus. Itu pertanyaan terpenting. Siapa Yesus? Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara bisa membaca juga di dalam Alkitab saudara bisa membuka. Saudara bisa lihat juga di handphone saudara, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, melalui pewahyuan Roh Kudus telah dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal pertama tentang keberadaan atau siapa Yesus Kristus itu.
Dikatakan dalam ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat 14 dikatakan, Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu yang disebut dalam ayat pertama tadi telah menjadi manusia, wal kalimatu sara jasadan, dan diam di antara kita. Nah, siapa yang dimaksud ini? Firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang dimaksud menjadi manusia? Manusia siapa? Yesus Kristus. Berarti sebelum menjadi manusia, ia memiliki keberadaan, ia memiliki eksistensi. Dalam istilah teologi disebut praada Kristus, praada dari Yesus. Pra itu sebelum, ada itu eksis sebagai manusia. Jadi sebelum ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia. Berarti ada waktu sebelum ia menjadi manusia. Oke, sampai di sini paham? Kalau ada ungkapan firman itu telah menjadi manusia, berarti ada waktu sebelum ia menjadi manusia. Paham ya sampai di sini? Terus apa keberadaannya sebelum ia menjadi manusia? Dan siapa dia yang menjadi manusia itu? Jadi jelaskan dalam ayat pertama. NRK, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman dalam bahasa Yunani saya jelaskan. Sudah pasti yang sudah SMP, SMA mengerti kan huruf-huruf Yunani, alfabeta ya, karena kitab Injil ini teks aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Saat itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, seperti kira-kira bahasa Inggris dan Mandarin lah sekarang, menjadi bahasa internasional. Sehingga Allah memimpin para rasul Kristus itu menulis Injilnya dalam bahasa Yunani. Dengan demikian Injil mudah tersebar, mudah sampai ke bangsa-bangsa lain. NRK and hologos, pada mulanya adalah logos. Kata arke ini menunjuk zaman purba, zaman lampau. Dalam konteks ini adalah zaman kekekalan. Anda mengerti istilah arke menjadi bahasa Indonesia arkeologi, ilmu tentang kepurbakalaan, ilmu tentang hal-hal yang masa lampau. Tetapi dalam konteks ini arke itu menunjuk sebelum adanya ruang dan waktu, pada masa kekekalan, pada masa sebelum adanya segala sesuatu. Hologos, NRK, hologos, pada masa itu, pada masa kekekalan, belum adanya ruang dan waktu, firman itu sudah ada. Firman logos, logos yang dimaksud itu adalah hikmat ilahi, pikiran Allah. Ia sudah ada, dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pikirannya Allah itu eksis, itu ada bersama-sama dengan Allah. Tidak pernah Allah itu ada tanpa memiliki pikirannya. Tidak pernah Allah itu eksis tidak memiliki hikmatnya. Dan firman itu adalah Allah. Dikatakan pikiran ilahi itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sampai di sini kita sudah memahami siapa dan apa yang dimaksud firman itu. Jadi Allah pribadinya dalam keberadaannya. Sebenarnya ini kalau kita bicara kristologi, kita juga bicara tentang ketritunggalan secara tidak langsung. Nanti saya akan sampaikan dalam waktu-waktu yang lain, tetapi saya singgung secara sekilas saja. Pribadi Allah dalam keberadaannya, ia adalah pribadi yang maha hidup, sehingga kehidupan Allah itulah yang disebut Roh Kudus yang di dalam dirinya. Roh Kudus itu berdiam di dalam diri Allah, sama seperti roh saudara, roh kita, roh saya itu berdiam dalam wujud saya, dalam keberadaan saya. Saya, Leonardo Winarto, adalah pribadi yang hidup, yang memiliki roh dalam dirinya. Demikian juga Allah sebagai pribadi yang hidup, dia memiliki roh di dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Nah, di sini kita harus mengerti siapa pribadinya. Dia Allah yang maha hidup, yang memiliki keberadaan di dalam dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus sebagai prinsip kehidupan. Tetapi sebagai pribadi yang hidup, ia juga pribadi yang berpikir, yang berkehendak, yang merencanakan melalui apa? Dengan hikmatnya. Seperti saudara,
Seperti saya, ini gambarannya, karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dalam batas-batas tertentu, manusia diciptakan menurut prototipenya Allah, menurut contoh, menurut keberadaan diri Allah dalam batas-batas tertentu. Sebagaimana manusia memiliki pikiran hikmat dalam dirinya yang menunjukkan bahwa dia hidup, sehingga ia mampu merencanakan, mampu berbicara, mampu memiliki kehendak, demikian juga pribadi Allah. Itulah yang disebut logos, hikmat Allah, firman. Nah, sebagai manusia itu sejak lahir sudah memiliki pikiran logos dalam dirinya. Manusia sejak lahir sudah memiliki roh. Demikianlah Allah sejak kekal, ia sudah memiliki pikirannya. Paham sampai di sini? Ia sudah memiliki hikmat dalam dirinya. Paham sampai di sini? Ia sudah memiliki roh kehidupan dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Karena itu ia disebut Hayatullah, hidupnya Allah, roh kehidupan. Itulah Roh Kudus. Nah, dijelaskan oleh Yohanes melalui wahyu ilahi bahwa firman hikmat ilahi itu sudah ada. Itu jelas. Pernyataan ini untuk menentang pengajaran yang menyatakan bahwa firman atau hikmat ilahi itu diciptakan. Dulunya tidak ada, tetapi kemudian diadakan oleh Allah. Nah, ini ditentang oleh gereja. Sebab kalau Allah itu pernah ada tanpa memiliki pikiran, berarti Allah itu tidak maha sempurna. Berarti Allah itu pernah tidak bisa berkata-kata. Iya kan? Saudara, bagaimana mungkin bisa berkata-kata kalau saudara tidak memiliki pikiran? Sebagai sumber dari perkataan saudara, sebelum perkataan saudara keluar dari mulut saudara, pasti sebelumnya ada dalam pikiran kita. Kemudian kita lontarkan, kita ucapkan dalam bentuk perkataan. Kalau seorang tidak punya pikiran, tidak punya akal dalam dirinya, ia tidak mungkin bisa berkata-kata. Nah, karena itu gereja menentang pengajaran ini. Kalau Allah itu tidak memiliki pikiran hikmat sejak semula dalam dirinya, maka Allah tidak bisa berkata-kata. Allah tidak bisa berpikir, merencanakan sesuatu, dan ini tidak sesuai dengan keberadaan Allah yang maha sempurna. Manusia saja yang tidak sempurna, sejak lahir ia sudah memiliki pikiran. Hanya bedanya pikiran Allah itu sempurna, tidak mengalami perkembangan, tetapi pikiran manusia itu mengalami perkembangan. Dari bayi, balita, ya kan, anak-anak, remaja, pemuda, berkembang nggak pikiran saudara? Berkembang. Itulah manusia sebagai makhluk ciptaan. Tetapi dia sebagai pencipta, pikirannya sempurna, tidak mengalami penambahan, tidak mengalami pengurangan, karena dia maha sempurna. Sehingga dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, untuk menunjukkan bahwa firman itu selalu dan senantiasa ada di dalam diri Allah, sekaligus ia bisa dibedakan. Pikiran saya bisa dibedakan dengan diri saya, tetapi pada saat yang sama ia satu dalam diri saya. Sampai di sini paham? Dikatakan dalam ungkapan selanjutnya, dan firman itu adalah Allah. Kenapa disebut firman itu adalah Allah? Karena pikiran itu pikirannya Allah. Ia berada dalam diri Allah. Apa yang berada dalam diri Allah? Ya Allah sendiri. Pikiran saudara, apa pikiran saya? Bukan. Akal saudara, ilmu saudara, apa pengetahuan akal saya? Bukan. Itu adalah akal saudara. Demikian juga pikirannya Allah itu adalah Allah sendiri. Karena itu dikatakan firman itu adalah Allah. Sampai di sini paham ya logikanya? Luar biasa penyingkapan yang disampaikan oleh Yohanes ini, bahwa firman, pikiran ilahi sejak kekal ada. Dia tidak diciptakan, ia pada mulanya ada. Karena memang Allah itu harus memiliki pikiran, memiliki hikmat di dalam dirinya sendiri. Dan kenapa disebut firman itu adalah Allah? Ya karena memang firman itu berasal dan berdiam dalam diri Allah. Nah, kemudian dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maknanya Yesus firman Allah yang menjadi manusia? Ada dua maknanya supaya saudara memahami. Ya, makna Yesus sebagai firman Allah
Pertama, menunjuk bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Paham ya? Ketika dinyatakan dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, ingin disampaikan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, pribadinya sendiri, Allah. Karena itu kita akan belajar lebih jauh nanti sifat-sifat keilahian Yesus, sifat-sifat ketuhanan Yesus. Apa bukti bahwa Yesus itu adalah Allah? Tetapi sekaligus karena dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ia juga pada akhirnya memiliki kodrat kemanusiaan. Ia mengambil kodrat atau natur kemanusiaan dalam dirinya. Nah, kenapa kok firman menjadi manusia? Nah, ini nanti kita belajar lebih jauh, karena kristologi belajar tentang pribadi Yesus dan juga karyanya. Tetapi step by step dulu, agar saudara tidak bingung, agar saudara tidak kesulitan dalam memahami. Jadi pertama, apa makna sebutan firman itu bagi Yesus? Yang pertama, Yesus adalah Allah. Karena tadi dikatakan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu dalam keberadaan dirinya telah menjadi manusia. Berarti yang disampaikan Yesus itulah pribadi Allah sendiri. Apa buktinya firman itu adalah pribadi Allah sang pencipta itu? Kalau tadi baca ayat ketiga dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu apa yang dimaksud? Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Malaikat, surga, langit bumi yang kelihatan, manusia, hewan, binatang, yang lain-lain, batu, pohon, itu yang termasuk dalam segala sesuatu. Ya kan? Dijadikan oleh Dia. Kullu syai'in bihi kana. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman, oleh perkataan ilahi melalui hikmat yang dalam dirinya itu. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Ya tentu Sang Pencipta. Nah, Sang Pencipta itulah yang kemudian dikatakan dalam ayat 14 telah menjadi manusia. Ya kan? Saya bacakan cara utuh ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun. Ingat, perhatikan, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini Yohanes ingin menunjukkan perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Pencipta itu ada dengan sendirinya. Yesus dalam keberadaannya sebagai Sang Firman, yaitu Allah sendiri, Ia ada dengan sendirinya, tidak diciptakan. Sedangkan ciptaan itu tidak bisa ada dengan sendirinya, tiba-tiba ada. Ia harus ada yang menciptakan, yaitu Allah Sang Pencipta. Karena itu dikatakan tidak tanpa Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Tidak ada keberadaan yang bisa ada dengan sendirinya tanpa Dia yang menjadikan. Nah, kemudian Dia yang menjadikan segala sesuatu itu telah menjadi manusia. Nah, apa maknanya sehingga sebutan firman bagi Yesus? Yang pertama, Yesus adalah Allah. Itu harus Anda pahami. Yesus adalah Sang Pencipta. Itu yang sudah pahami. Yang kedua, apa makna sebutan firman? Dua hal ini yang saya sampaikan pada pertemuan kita secara online sore hari ini. Yang kedua adalah Yesus adalah pewahyuan diri Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu dan mengenal seperti apakah Allah itu, bagaimana karakter pribadinya, karena Dia terlalu tinggi. Dia maha segalanya. Manusia dalam keberadaannya yang sangat-sangat terbatas tidak bisa memahami dan mengenal siapa Allah kalau bukan Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, karena itu sebutan Yesus Sang Firman itu bermakna Yesus itulah pewahyuan diri Allah. Karena apa? Karena firman perkataan itu seperti kita. Saya berikan ilustrasi gambar. Misalkan saya berkenalan dengan seseorang dalam sebuah perjalanan di transportasi umum, katakanlah di bis. Saya sebelumnya tidak mengenal siapa dia, dia juga sebelumnya tidak mengenal siapa saya.
Tetapi setelah kita terlibat perbincangan selama beberapa jam, karena perjalanan cukup jauh, saya mulai mengenal siapa dia, walaupun masih terbatas. Tetapi lewat apa saya mengenal? Lewat perbincangan, lewat perkataannya, yang itu berasal dari dirinya, dari pikirannya. Saya mulai mengenal siapa namanya, terlepas dia jujur atau tidak, di mana tinggalnya, apa pekerjaannya. Karena ia berfirman, berkata-kata, ia menceritakan siapa dirinya. Allah dikenal lewat firman-Nya. Yesus sang firman, berarti Yesus yang mengenalkan siapa diri Allah. Sehingga lewat Yesus kita mengenal siapa Allah, pribadinya, karakternya, kehendaknya, rencananya, kasihnya, kuasanya. Kita mengenal melalui pribadi Yesus. Nabi-nabi hanya mengenalkan secara lisan siapa itu Allah, tetapi Yesus membawa Allah hadir di dalam sejarah, dalam dirinya sendiri. Sehingga makna sebutan Yesus sang firman yang menunjuk kepada hakikat dirinya, itu bermakna Yesus adalah pewahyuan diri Allah. Yesus yang menyatakan siapa pribadi Allah. Karena itu dikatakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, bukan sekedar melihat secara fisik, tetapi mengerti, mengenal pribadinya. Tidak ada seorang pun. Tetapi anak tunggal Allah. Nah, kata anak tunggal Allah atau anak Allah itu makna kiasan. Bukan berarti Allah itu beranak secara fisik, seperti saya memiliki anak Marvel, Kendrick, Vesia, bukan. Tetapi makna kiasan. Seperti istilah kata-kata ini lahir dari sanubariku. Ada kan? Anda mungkin pernah membaca, mendengar puisi, kata-kata yang lahir dari sanubariku. Apa lahir beneran? Apa perlu bidan? Kan enggak. Karena itu membaca kitab suci itu harus benar-benar memahami sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran yang benar, sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan, yang menunjukkan kepada manusia siapakah Allah yang sejati. Dan ini terpercaya, bukan lewat calo, iya kan? Bukan lewat nabi-nabi. Bisa Allah menyatakan, tetapi pada pewahyuannya ini, kali ini ia menyatakan dirinya sendiri melalui firman-Nya yang menjadi manusia, Yesus Kristus, yaitu dirinya sendiri hadir di tengah-tengah manusia. Sehingga melalui Yesus kita melihat Allah, kasih-Nya, kuasanya, kedahsyatannya, kebaikannya, kehendaknya. Jadi makna sebutan firman bagi Yesus, saya ulang, yang pertama itu menunjuk hakikat Yesus, yaitu Yesus adalah Allah sendiri. Yang kedua, sebutan firman bagi Yesus berarti Yesus adalah pewahyuan diri Allah. Dia yang menyatakan pribadi Allah kepada kita, sehingga kita tahu siapa Allah. Yang dulunya manusia tidak tahu, meraba-raba, batu disembah, pohon disembah, mungkin menyembah makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, karena manusia tidak tahu. Tetapi dengan kehadiran Kristus sang firman yang menjadi manusia, manusia memiliki sasaran objek penyembahan yang benar, yaitu Yesus Kristus, firman-Nya yang telah menjadi manusia. Oke, dua hal itu yang kali ini kita pelajari, sehingga Anda tidak kesulitan mencerna step by step. Sekaligus ini juga adalah, sekali lagi, adalah materi pelajaran agama untuk kalian yang bersekolah di negeri, SMP, SMA. Dari sini materinya kalian perhatikan. Kali ini saya tidak sampaikan cara Zoom, melalui rekaman, sehingga kalian bisa memutar ulang, baik mulai yang pertama, yang kedua, atau mungkin nanti disampaikan oleh Kak Ardi kelanjutannya, sehingga kalian bisa sudah memiliki materi sebagai untuk persiapan ujian. Tetapi bagi saya sekali lagi bukan itu yang terpenting, tetapi adalah kalian mengerti, memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus Kristus. Dia adalah sang firman itu, pencipta segala sesuatu yang telah menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Oke, kita akan berdoa. Kalau ada pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, silakan bisa tulis di kolom komentar.
Nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pertemuan kami pada saat ini, walaupun secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi kuasa kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebab sesuai janji-Mu, ketika nama-Mu disebut, nama-Mu dipanjatkan, Engkau hadir. Mereka yang ada di rumah masing-masing mendengar rekaman online ini ya Tuhan, ibadah online, kami percaya Tuhan hadir memberikan hikmat pengertian dalam segala keterbatasan kami. Berkati studi mereka, kesehatan mereka, orang tua mereka, berkati keluarga kami semua ya Tuhan, bahwa kami semakin mencintai, mengasihi Engkau lebih lagi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.